warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita bertemu kembali di pelajaran matematika bab 5 perbandingan pada pertemuan keempat. Nah, kemarin kalian sudah mempelajari tentang penerapan perbandingan pada kehidupan sehari-hari, baik perbandingan senilai maupun perbandingan balik nilai. Nah, untuk pertemuan keempat ini saya akan membahas tentang gambar berskala dan juga pembuatan atau menggambar grafik perbandingan senilai maupun grafik perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk yang pertama yaitu menggambar grafik perbandingan senilai. Untuk membuat grafik perbandingan senilai dapat dilakukan dengan membuat tabel terlebih dahulu. Nah, dalam perbandingan senilai terdapat dua besaran yang dibuat perbandingan. Jika besaran pertama nilainya bertambah, maka besaran kedua juga akan bertambah nilainya. Ingat, ini adalah perbandingan senilai. Jika salah satu besaran nilainya bertambah, maka besaran lain juga akan bertambah nilainya. Begitu pula jika besaran pertama nilainya berkurang, maka besaran kedua juga akan berkurang nilainya. Jadi, kalau perbandingan senilai, jika salah satu besaran nilainya bertambah, maka besaran yang lain juga akan bertambah. Juga jika besaran yang pertama berkurang, maka besaran yang lain nilainya akan berkurang. Itu ya, perbandingan senilai. Nah, untuk lebih memahami langkah-langkah membuat grafik perbandingan senilai, perhatikan contoh berikut ini. Contoh 1, tabel berikut merupakan hubungan antara banyak bahan bakar yang diperlukan oleh kendaraan bermotor dan jarak yang ditempuhnya. Nah, di sini ada sebuah tabel. Besaran pertama itu yang mana? Besaran pertama itu yang banyak bahan bakar. Kemudian besaran kedua yaitu jarak yang tempuh. Nah, bisa kalian lihat di sini. Banyaknya bahan bakar itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, bisa kalian lihat. Dimulai dari kolom yang pertama sampai kolom yang terakhir, itu nilainya selalu bertambah. Nah, begitu juga untuk yang besaran yang kedua. Besaran kedua yang mana? Yang jarak yang ditempuh. Contohnya adalah kilometer. Itu dimulai dari 0, kemudian 20, ada 40, ada Y, ada 80, sampai 100. Nah, ternyata jarak yang ditempuh ini juga nilainya semakin bertambah. Nah, bisa kalian simpulkan bahwa tabel yang saya tampilkan ini merupakan tabel dari perbandingan karena besaran pertama maupun besaran kedua nilainya sama-sama bertambah. Seperti itu ya. Nah, tentukanlah nilai Y yang pertama, kemudian gambarlah grafik hubungan antara banyak bahan bakar dan jarak tempuhnya. Nah, bagaimana cara kita menentukan nilai Y? Cara kita menentukan nilai Y yaitu menggunakan perbandingan yang sudah diketahui dan perbandingan yang akan dicari. Di sini misalkan saya menggunakan perbandingan 1 dan 20. Kemudian saya menggunakan perbandingan 3 dan Y. Nanti kalau kita tuliskan ini 1 dengan 20, maka 3 dengan Y. Nah, karena ini perbandingan senilai, maka kita peroleh perbandingannya 1 berbanding 3 itu sama dengan 20 berbanding Y. Gitu ya. Nah, untuk menentukan nilai Y dapat dicari dengan menggunakan perbandingan yang sudah diketahui. Misalnya kita menggunakan perbandingan kolom kedua dan kolom 4. Maka diperoleh 1 berbanding 3 sama dengan 20 berbanding Y. Dan kita kalikan setiap suku tepi dan suku tengahnya, maka diperoleh Y sama dengan 3 dikali 20. Maka kita peroleh nilai Y sama dengan 60. Jadi kita dapat nih nilai Y-nya adalah 60. Nah, selanjutnya menggambar grafik hubungan antara banyak bahan bakar dan jarak tempuhnya. Setelah kalian melengkapi tabelnya sudah lengkap nih, semuanya nilainya sudah ada. Dari 0, 1 dengan 20, 2 dengan 40, 3 dengan 60, 4 dengan 80, dan 5 dengan 100. Nah, langkah pertama yang harus kalian buat adalah membuat sumbu mendatar yang disebut sebagai sumbu horizontal yang mewakili banyak bahan bakar, kemudian sumbu tegak yang mewakili jarak yang ditempuh. Nah, jadi
baris yang pertama ini, besaran yang pertama ini kita letakkan di suku yang mendatar, suku horizontal. Kemudian yang jarak yang ditempuh ini atau besaran yang kedua kita letakkan di suku yang tegak. Ya, jangan lupa untuk menuliskan beserta nilai dari setiap suku. Nilai-nilainya yang mana? Nilai-nilai sumbunya yang dari setiap besaran. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kemudian jangan lupa untuk menuliskan keterangan dari setiap sumbunya. Banyak bahan bakar. Kemudian jarak yang jangan lupa untuk menuliskan keterangannya. Nah, langkah selanjutnya yaitu gambarlah garis putus-putus yang menghubungkan antara banyak bahan bakar dengan jarak yang ditempuh berdasarkan tabel. Nah, di sini dari tabel ini ada pasangan-pasangan bilangannya, yaitu 0 dengan 0, 1 dengan 20, 2 dengan 40, 3 dengan 60, 4 dengan 80, dan 5 dengan 100. Nah, sehingga membentuk titik potong garis putus-putus yang kalian gambar. Dan titik potong itu yang mana? Jika 1 dengan 20, potongan di sini. Potongan di situ. Kemudian 2 dengan 40, ini ada potongan garis lagi. Kemudian 3 dengan 60, ini ada titik potong garis. Kemudian 4 dengan 80, ini juga ada titik potong lagi. Kemudian 5 dan 100, itu juga ada titik potong. Nah, kalau gambar kalian menggunakan skala yang tepat, maksud saya skala itu yang mana? Di penggaris kalian itu kan ada ukuran 1 cm, 2 cm, 3 cm. Nah, kalian bisa misalkan jarak dari 0 ke 1 ini nilainya adalah 1 cm. Nah, itu yang disebut sebagai skalanya. 0 ke 1 itu 1 cm, 1 ke 2 itu juga 1 cm. Kemudian 0 ke 20 itu juga 1 cm jaraknya. Nah, itu ya. Nah, kemudian gambarlah garis lurus yang dimulai dari titik 0,0 melalui setiap titik potong garis putus-putus yang sudah digambar tadi. Nah, kalau kalian gambar hanya sampai garis putus-putus ini saja, ini bukanlah grafik dari perbandingan senilai. Grafiknya yang mana? Grafiknya yang garis lurus. Nah, itu adalah grafik dari perbandingan senilai antara banyak bahan bakar dan jarak yang ditempuh. Grafiknya yang mana? Grafiknya adalah garis lurus yang tidak putus-putus. Dari grafik ini bisa kita simpulkan bahwa semakin banyak bahan bakar dari kendaraan tersebut, maka jarak yang ditempuh akan semakin jauh. Seperti itu ya. Jadi semakin banyak bahan bakarnya, maka jarak yang ditempuh akan semakin banyak juga. Jadi inilah contoh dari gambar grafik perbandingan. Nah, berikutnya yaitu menggambar grafik perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk membuat grafik perbandingan berbalik nilai dapat dilakukan dengan membuat tabel terlebih dahulu. Sama langkahnya seperti yang perbandingan senilai, kalian harus melengkapi tabel yang sudah ada, atau jika tidak ada tabelnya, kalian harus membuat tabelnya terlebih dahulu. Nah, dalam perbandingan senilai terdapat dua besaran yang dibuat perbandingan. Ini perbandingan berbalik nilai ya. Nah, ini perbandingan berbalik nilai. Jika besaran pertama nilainya bertambah, maka besaran kedua nilainya akan berkurang. Nah, ingat itu ya. Jika besaran pertama nilainya bertambah, maka besaran kedua nilainya akan berkurang. Ini adalah konsep dari perbandingan berbalik nilai. Nah, sebaliknya, jika besaran pertama nilainya berkurang, maka besaran kedua nilainya akan bertambah. Nah, untuk lebih memahami langkah-langkah membuat grafik perbandingan senilai, perhatikan contoh berikut ini. Contoh. Tabel berikut ini merupakan hubungan antara banyaknya waktu yang diperlukan dan kecepatan untuk menentukan jarak tertentu. Nah, ini waktunya itu kalau 1 jam, kecepatan rata-ratanya adalah 120 km per jam.
Kemudian kalau waktu tempuhnya 2 jam, maka kecepatan rata-ratanya adalah 60 km per jam. Dan juga waktunya 3 jam, maka kecepatan rata-ratanya adalah 40 km per jam dan seterusnya. Ternyata dari tabel ini bisa kalian lihat, waktu yang besaran pertama ini, itu nilainya semakin ke kanan, nilainya semakin bertambah. Tapi untuk yang kecepatan, yang besaran kedua, semakin ke kanan nilainya semakin berkurang. Maka bisa kita simpulkan, bisa kita lihat bahwa soal ini merupakan soal perbandingan berbalik nilai. Karena salah satu besaran bertambah, maka besaran yang lainnya. Nah, kemudian untuk soalnya, tentukanlah nilai Y, dan yang kedua adalah gambarlah grafik hubungan antara waktu yang diperlukan dan kecepatan. Sayang, untuk menentukan nilai Y dapat dicari dengan menggunakan perbandingan yang sudah diketahui. Misalnya kita menggunakan perbandingan kolom kedua dan kolom keempat. Ini saya salah ketik, seharusnya saya gunakan kolom yang pertama. Kolom 1. Ini kolom satunya yaitu 1 dan 120. Kemudian kolom 4-nya yang kita cari nilai Y-nya yaitu 4 dan Y. Nah, karena ini perbandingan berbalik nilai, maka kita peroleh perbandingannya adalah 1 berbanding 4 sama dengan Y berbanding 120. Gitu ya. 1 berbanding 4 sama dengan Y berbanding 120. Maka kita peroleh 4Y sama dengan 120. Dari mana? Dari perkalian suku tepi dan suku tengahnya. Maka kita peroleh Y sama dengan 120 per 4. Maka hasilnya nilai Y-nya adalah 30. Maka kita peroleh nilai Y sama dengan 30. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk menggambar grafik hubungan antara waktu yang diperlukan dan kecepatan, setelah kita lengkapi tabelnya sudah lengkap nih, yaitu waktu 1 jam, kecepatannya 120 km per jam, kemudian yang kedua 2 jam, kecepatannya 60 km per jam. Nah, ini sudah lengkap semua ya. Maka langkah yang kita buat itu sama seperti kita menggambar grafik perbandingan senilai. Maka kita buat dulu sumbu mendatar dan sumbu vertikalnya serta nilai dari setiap sumbunya. Jangan lupa menggunakan skala yang tepat agar gambar kalian lebih rapi. Nah, jangan lupa juga untuk menuliskan keterangan dari setiap sumbunya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah membuat atau menggambar garis putus-putus yang menghubungkan antara waktu dan kecepatan berdasarkan tabel, yaitu 1 dan 120, 2 dengan 60, 3 dengan 40, 4 dengan 30, 5 dengan 24, dan 6 dengan 20. Sehingga oleh titik potong dari setiap garis putusnya. Nah, di sini itu ada 30, di sini ada 24. Seperti itu. Nah, kalau kalian lihat dari garis putus-putus ini, maka tidak bisa kalian simpulkan bahwa grafik perbandingan berbalik nilai itu bentuknya adalah suatu garis. Nah, bentuknya itu tidak menyerupai garis, tetapi bentuknya itu adalah sebuah kurva. Jadi kalau kalian hubungkan setiap titik potongnya itu yang ini tadi kan, titik potong, dan sini ada titik potong juga, dan ini. Nah, kalau kalian hubungkan, maka hasilnya akan membentuk suatu kurva. Nah, seperti itu ya. Kurvanya mulus. Jadi, kalau kalian gambar dengan skala yang benar, dengan ukuran yang tepat, maka gambar kurvanya akan bagus. Tidak miring-miring, tidak garis bentuknya. Nah, ini adalah grafik perbandingan berbalik nilai. Jadi, bisa kalian simpulkan dari grafik ini bahwa jika waktunya semakin bertambah, maka kecepatannya akan semakin berkurang atau semakin lambat. Jadi dari 120 km per jam
semakin ke kanan nilainya semakin kecil, turun jadi 60, kemudian 40, kemudian 30, 24, dan 20. Itu ya. Ini adalah grafik perbandingan berbalik nilai. Bentuknya kurva, bukan suatu garis lurus. Nah, berikutnya ada gambar berskala. Jadi di sekolah dasar kemarin kalian pasti pernah mempelajari tentang skala. Untuk mengetahui letak suatu kota, gunung, sungai, dan lain sebagainya, pada suatu wilayah tertentu tidak mungkin kita dapat melihat secara keseluruhan wilayah tersebut dalam keadaan sebenarnya. Nah, untuk mendapatkan gambaran tentang hal tersebut, dibuatlah suatu gambar untuk mewakili keadaan sebenarnya. Agar gambar dengan keadaan sebenarnya memiliki bentuk yang sesuai, maka gambar dibuat dengan perbandingan tertentu yang disebut dengan skala. Jadi skala itu pengertiannya adalah suatu gambar yang dibuat dengan perbandingan tertentu. Nah, seperti yang gambar yang saya sajikan ini adalah sebagian gambar bagian Pulau Jawa. Itu ada kota Serang, ada DKI Jakarta, ada Bogor, ada Bandung, dan ada Cirebon. Nah, di sini juga tertulis skala dari gambar tersebut adalah 1 berbanding 5 juta 600. Itu maksudnya apa? Pada peta di atas dituliskan skala 1 berbanding 5 juta 600.000. Artinya, setiap 1 cm pada peta atau gambar mewakili 5.600.000 cm pada jarak sebenarnya. Nah, gitu ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, jarak antara Bogor dan Bandung itu di peta adalah 2 cm. Jadi, kalau 2 cm, 1 cm pada peta itu mewakili 5.600.000 cm pada jarak sebenarnya. Tapi bisa kalian hitung 5.600.000 itu dikali 2. Maka kita peroleh hasilnya adalah 11.200.000 cm. Nah, ini kalau jarak sebenarnya biasanya diubah menjadi kilometer, maka diperoleh hasilnya adalah 112 km. Gitu ya. Nah, jadi skala 1 berbanding N itu artinya setiap 1 cm jarak pada peta atau gambar maka mewakili N cm pada jarak sebenarnya. Skala sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya. Ini untuk menentukan skala ya. Jarak pada peta per jarak sebenarnya. Nah, contoh. Diketahui jarak antara kota Bogor dan Cirebon pada peta adalah 4 cm. Jika skala pada peta adalah 1 berbanding 5.600.000, tentukanlah jarak sebenarnya antara kota Bogor dan Cirebon. Nah, biasakan ketika kalian menemukan soal cerita seperti ini, kalian tuliskan dulu apa yang diketahui dari soal, kemudian apa yang ditanya, kemudian proses penyelesaiannya, dan terakhir adalah kesimpulannya. Ya. Nah, diketahui skala sama dengan 1 berbanding 5.600.000. Maka kemudian jarak pada peta adalah 4 cm. Nah, yang ditanya adalah jarak sebenarnya antara kota Bogor dan Cirebon. Tadi kan rumusnya skala. Skala itu sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya. Nah, ini bisa kalian ubah menjadi jarak sebenarnya itu sama dengan jarak peta per skala. Nah, ini kan skala itu kan jarak pada petanya 4 per skala itu 1 berbanding 5.600.000. Maka itu bisa kita ubah menjadi 4 dibagi 4 dikali 5.600.000 per 1. Nah, seperti itu ya. Jadi jarak sebenarnya itu bisa dicari dengan rumus jarak pada peta dikali skalanya.
Jarak pada peta bisa dikali dengan skala, maka diperoleh 4 dikali 5.600.000. Hasilnya adalah 22.400.000 cm. Nah ingat, kalau kita menentukan jarak sebenarnya, maka kita biasa menggunakan satuannya adalah kilometer. Jaraknya adalah kilometer, maka kita ubah dari cm menjadi kilometer. Maka kita peroleh hasilnya adalah 224 km. Jadi jarak sebenarnya antara kota Bogor dan Cirebon adalah 224 km. Nah, ini adalah salah satu contoh dari soal tentang skala. Nah, berikutnya ada lagi, jika sebuah lahan digambar dengan skala 1 berbanding K, sehingga ukuran gambar menjadi panjang kali lebar. Jadi, kalau denah itu digambarkan bentuknya menjadi persegi panjang atau persegi juga. Maka luas lahan sebenarnya dapat diperoleh dengan cara berikut. Nah, ini saya salah ketik, ini adalah K atau skalanya. Jadi P dikali K, kemudian dikali lebar dikali K. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengetahui ukuran sebenarnya dari gambar yang dibuat. Maka diperoleh, kita kelompokkan lagi, panjang dikali lebar dikali K dikali K, skala dikali skala. Maka kita peroleh adalah luas pada gambar dikali skala kuadrat atau K kuadrat. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan jika skala pada gambar atau peta adalah 1 berbanding K, maka luas sebenarnya sama dengan luas pada gambar. Jadi kita hitung dulu luas pada gambarnya berapa, kemudian kita kalikan skalanya dikuadratkan. Ini K itu adalah skala ya. K sama dengan skala. Gitu. Contoh, sebuah taman digambar dengan menggunakan skala 1 berbanding 250. Jika ukuran taman pada gambar adalah 30 cm dikali 20 cm, tentukanlah luas taman sebenarnya. Kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal. Skalanya yaitu 1 berbanding 250. Kemudian ukuran taman pada gambar itu adalah 30 cm dikali 20 cm. Nah, yang ditanyakan adalah luas taman sebenarnya. Ingat tadi rumusnya, luas pada gambar dikali skala dikuadratkan. Maka kita substitusi apa saja yang diketahui, yaitu 30 dikali 20 untuk menentukan luas pada gambar. Kemudian skalanya 250 dikuadratkan. 250 dikuadratkan. Maka kita peroleh 600 sama dengan 600 dikali 62.500. Maka kita peroleh hasilnya adalah 37.500.000 cm persegi. Nah, ingat karena luas maka di sini ada persegi ya. Nah, karena yang diminta itu adalah satuan luas, maka kita ubah menjadi satuannya meter persegi. Maka kita peroleh hasilnya adalah 3.750 meter persegi. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk menentukan luas sebenarnya dari suatu gambar denah yang ada skalanya. Nah, untuk materi pada pertemuan hari ini saya rasa cukup sampai di pembahasan tentang gambar berskala. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di like dan di subscribe serta di share jika materi ini sangat bermanfaat untuk kalian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.